Saudara-saudari terkasih, banyak di antara kita sekarang ini yang dalam situasi tidak bebas, dalam situasi terbayang-bayangi oleh virus corona, sehingga tidak sungguh-sungguh bisa mengekspresikan apa yang biasanya dengan bebas bisa diekspresikan. Dan karena itu banyak yang berpikir kapan corona ini segera berlalu, kemudian bisa kembali seperti dulu. Rekreasi kemana, ke pantai, pergi camping ke gunung, jalan-jalan, kumpul, ngobrol-ngobrol sama teman-teman tanpa dibayang-bayangi oleh infeksi virus corona ini. Dan memang tidak nyaman hidup dengan bayang-bayang penyakit, hidup di bawah bayang-bayang pandemi, tidak nyaman sama sekali, tidak bebas. Saudara-saudari terkasih, situasi seperti ini juga terjadi sebelum Yesus datang. Tetapi tidak dibayang-bayangi oleh penyakit, melainkan dibayang-bayangi oleh kematian. Bahkan di dalam Perjanjian Lama dikatakan, apa gunanya kita bangun pagi-pagi dan pergi tidur larut malam, kalau akhirnya kita binasa juga. Karena itu, bangsa dan semua orang sebelum Yesus datang ada di bayang-bayang kematian. Tetapi ketika Yesus datang, kematian itu dikalahkan. Hidup tidak berakhir dengan kematian, tetapi akan berlanjut dengan kehidupan kekal, penuh kedamaian dan kebahagiaan bersama Yesus. Itu seperti kebebasan karena pandemik virus corona ini berlalu. Mungkin lebih senang daripada itu. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Yesus hidupnya penuh sukacita, hidupnya bebas karena tidak lagi berada di bayang-bayang maut, tidak lagi di bawah bayang-bayang kematian. Dan juga karena kehidupan kekal itu bukan jasa manusia, melainkan anugerah Yesus. Yesus yang mengalahkan kematian dan menganugerahkan kebangkitan supaya kita hidup dalam sukacita kekal bersama Bapa. Apakah berarti bahwa kita bisa sembarangan saja dan kita tidak punya peran apa-apa? Peran kita apa? Peran kita adalah percaya, mempercayai, percaya akan kebangkitan, percaya akan kehidupan yang tidak lagi di bawah bayang-bayang kematian, tidak lagi di bawah bayang-bayang maut. Nah, sesudah percaya, langkah berikutnya bertobat, lalu menghasilkan buah. Dinamika kita ada di menghasilkan buah itu. Apakah kita menghasilkan buah? Kalau tidak, kita kemudian bertobat, percaya, dan menghasilkan buah. Contoh konkretnya, kalau Anda seorang suami, apakah Anda menghasilkan buah? Pertanyaannya apa? Suami itu gampang pertanyaannya. Apakah saya sebagai suami yang bertanggung jawab? Itu menghasilkan buah itu kalau bertanggung jawab. Membuat istri dan anak-anak merasa nyaman, merasa terlindungi, merasa dicintai. Kalau tidak, bertobat, percaya, menghasilkan buah, bertanggung jawab. Kalau istri, menjadi penolong. Apakah saya sungguh-sungguh menjadi penolong yang baik di rumah untuk suami saya, untuk anak-anak saya, sehingga anak-anak dan suami merasa dicintai, semua kebutuhan disiapkan? Kalau tidak, bertobat, percaya, jadi penolong. Dinamika kita ada di dalam menghasilkan buah itu. Langkah pertamanya tentu percaya dulu. Percaya, bertobat, menghasilkan buah. Kalau dirasa tidak menghasilkan buah, percaya lagi, bertobat, berusaha menghasilkan buah. Dan paling mudah dalam dinamika apakah kita menghasilkan buah atau tidak, kita bisa bertanya berdasarkan doa Fransiskus Assisi. Apakah saya membawa damai? Ketika terjadi perselisihan, apakah saya membawa kerukunan? Ketika terjadi kegelapan, apakah saya membawa terang? Kalau tidak, bertobat, percaya, menghasilkan buah. Apakah saya ketika terjadi pertengkaran, apakah saya membawa damai sejahtera? Ketika terjadi keputusasaan, apakah saya menghasilkan harapan?
membawa pengharapan. Itulah dinamika kita. Sekarang ini masanya bukan lagi mempertanyakan percaya atau tidak percaya, tetapi masa menghasilkan buah. Dan kalau tidak, kemudian refleksi, bertobat, percaya, menghasilkan buah. Dan itulah kehidupan yang tidak lagi di bawah bayang-bayang maut, karena Kristus sudah mengalahkan kematian dan menganugerahkan kehidupan. Mestinya dalam situasi bayang-bayang pandemik seperti ini pun kita tetap percaya akan kuasa kebangkitan yang membuat kita tidak terkungkung terus-menerus di bawah bayang-bayang penyakit, virus, pandemik, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang tetap menghasilkan buah. Tuhan memberkati.